Percakapan tentang persiapan buka puasa mencerminkan kebersamaan dan dukungan sosial di antara teman-teman, menegaskan pentingnya solidaritas dalam komunitas. Diskusi mengenai pencarian bahan makanan, seperti tepung, menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan realitas ekonomi yang dialami masyarakat. Percakapan yang ringan dan humoris di antara teman-teman menunjukkan bagaimana mereka mengatasi kesulitan dengan tawa, menciptakan suasana positif meskipun dalam situasi yang sulit. Selain itu, interaksi mereka mencerminkan dinamika keseharian, seperti saling memanggil dan bercanda, yang menambah keakraban dalam hubungan mereka. Mereka mendiskusikan bahan yang diperlukan untuk membuat kue, termasuk tepung yang akan dipinjam, menggambarkan kerjasama yang erat di antara teman-teman. Ada juga rencana untuk mengantarkan makanan ke masjid secara bergiliran, menunjukkan kepedulian mereka terhadap komunitas, sembari melestarikan tradisi sosial yang ada. Mereka membahas bagaimana rasa bakwan yang dimasak bervariasi, mengingatkan pada pengalaman masa lalu, yang menegaskan pentingnya makanan dalam memperkuat hubungan sosial. Sedikit gurauan tentang utang dan bayar menciptakan suasana akrab di antara mereka, menggambarkan dinamika persahabatan yang kaya akan humor. Percakapan juga mencakup rencana untuk bertemu kembali, menandakan keinginan untuk terus berhubungan, yang pada akhirnya memperkuat ikatan persahabatan di antara mereka. Mereka membahas pembelian rumah dan cara mendapatkan uang dari hal tersebut. Diskusi juga mencakup banyaknya uang yang dibelanjakan untuk jagung. Selain itu, terdapat kekhawatiran tentang mengikuti kelompok yang sedang berkemah. Beberapa orang merasa tidak bisa bergabung karena alasan tertentu. Pembicaraan lalu berlanjut ke rencana untuk tahun depan yang lebih meriah. Harapan mereka adalah akan ada lebih banyak hal menarik untuk dinikmati di acara tersebut. Diskusi mengenai siapa yang akan menjadi vokalis menambah keseruan. Beberapa orang saling mengklaim bahwa mereka adalah vokalis terbaik di antara mereka. Ada ajakan untuk berkumpul di rumah dan menyaksikan musik bersama. Ini menunjukkan rasa kebersamaan yang kuat di antara teman-teman. Percakapan humoris tentang ketidaksengajaan dan interaksi antar karakter menciptakan suasana ceria. Mereka saling menggoda satu sama lain dengan penuh kasih sayang. Mereka juga membahas suasana di rumah yang meriah dan nyaman untuk berlatih. Hal ini menciptakan semangat untuk latihan menyanyi yang akan dilakukan. Ada interaksi lucu di antara mereka, termasuk komentar tentang kebersihan dan penampilan. Ini menandakan kedekatan dan keakraban antara anggota kelompok. Proses latihan menyanyi dimulai dengan pengaturan nada dan alat musik. Ini mencerminkan pentingnya persiapan sebelum tampil di depan umum. Para peserta terlihat bersemangat dalam bernyanyi, menciptakan suasana menyenangkan. Mereka menggunakan frasa 3, 2, 1 untuk memulai setiap lagu. Lagu yang dinyanyikan adalah Gusti Nandukan, yang mengungkapkan kerinduan. Mereka juga berdiskusi tentang lirik dan makna dari lagu tersebut. Momen lucu tercipta saat mereka bercanda tentang kemampuan menyanyi masing-masing. Salah satu dari mereka mengakui tidak memiliki keterampilan menyanyi yang baik. Peserta diminta memperhatikan gerakan ke kanan dan kiri dalam latihan tari. Ini penting untuk menjaga keseimbangan saat menari. Ada penekanan pada kekompakan saat menari, seolah-olah ada penonton. Ini membantu membangun rasa percaya diri peserta. Latihan ini juga melibatkan menyanyi sambil menari, yang menambah keseruan dan interaksi. Ini penting untuk menjaga suasana positif dalam latihan. Ada elemen humor dalam diskusi mereka, seperti saat menyebutkan band tampar dan bercanda tentang nasi. Ini menciptakan suasana menyenangkan dalam percakapan. Mereka juga menunjukkan perbedaan usia yang memengaruhi pandangan tentang belajar. Salah satu dari mereka merasa masih muda dan tidak ingin belajar dengan serius. Akhir percakapan menekankan pentingnya dukungan sosial melalui ajakan untuk like, share, dan subscribe. Ini menunjukkan keinginan mereka untuk membangun hubungan yang lebih dekat. Penjual menawarkan berbagai jenis kue, seperti kue ajab dan kue cacar air. Ini mencerminkan kekayaan kuliner yang ada di daerah tersebut. Pembeli terlihat antusias, ingin membeli berbagai kue untuk menyajikan hidangan spesial. Hal ini menegaskan peran penting kue dalam tradisi dan perayaan. Interaksi antara penjual dan pembeli berlangsung penuh semangat saat mereka mendiskusikan variasi kue. Ini menambah keseruan dalam pengalaman berbelanja. Percakapan dimulai ketika salah satu teman mengungkapkan ketertarikan untuk belajar membuat kue. Mereka saling bertanya tentang tempat dan bahan yang diperlukan.
Diskusi berlanjut dengan perdebatan mengenai siapa yang seharusnya membeli bahan untuk membuat kue. Beberapa kekhawatiran muncul tentang meminjam tempat dan bahan dari teman lain. Salah satu teman menawarkan bantuan dalam proses pembuatan kue. Mereka sepakat untuk berbagi hasil kue sebagai imbalan atas bantuan tersebut. Pertukaran antara dua orang ini menunjukkan bagaimana komunikasi yang kurang jelas dapat menyebabkan kebingungan saat memasak. Mereka tidak sepakat tentang bahan yang seharusnya dipakai. Penggunaan minyak sebagai pengganti mentega menjadi solusi sementara. Ini menunjukkan kreativitas mereka dalam memasak meskipun tidak memiliki semua bahan yang diperlukan. Kekonyolan dalam proses memasak ini menciptakan momen-momen lucu di antara mereka. Humor muncul saat mereka bercanda tentang aroma dan nama-nama makanan. Proses awal pembuatan kue dahlia dimulai dengan penggunaan minyak jelantang, penting untuk mencapai tekstur yang diinginkan. Ini dibahas pada menit pukul 7.42. Ada perdebatan tentang cara mencampurkan tepung dengan bahan lain agar kue tidak lengket. Ini diungkapkan dalam diskusi di menit pukul 9.05. Terdapat juga momen lucu di mana peserta saling bercanda dan mengkritik satu sama lain selama proses pembuatan kue. Hal ini terjadi di menit pukul 9.12. Berbagai jenis kue, seperti kue dahlia dan kue cacar air, disebutkan, menunjukkan beragamnya pilihan dalam pembuatan kue. Ini memperlihatkan kreativitas para pembicara. Ada interaksi lucu antara pembicara, di mana satu bertanya mengenai kemampuan membuat kue dahlia. Ini menambahkan elemen humor dalam percakapan. Pembicara lainnya merespons dengan candaan, menandakan keakraban di antara mereka. Ini membuat diskusi menjadi lebih hidup dan menarik untuk didengarkan. Persiapan untuk Lebaran melibatkan pembelian bahan makanan, seperti kelapa untuk ketupat dan daging untuk rendang, yang menjadi tradisi masyarakat Indonesia. Momen Lebaran juga merupakan saat berkumpul dengan keluarga, di mana saling memberi ucapan selamat hari Lebaran menandakan kebahagiaan dan kehangatan hubungan antar anggota keluarga. Namun, dalam suasana penuh keceriaan ini, ada rasa galau bagi mereka yang merayakan sendirian. Hal ini menunjukkan bahwa meski ramai, perayaan dapat mengundang perasaan sepi bagi sebagian orang. Persiapan menjelang Lebaran menjadi momen penting bagi keluarga untuk berkumpul dan saling memaafkan. Anak-anak pun diingatkan akan pentingnya tradisi salaman dengan orang tua dan saudara. Selain itu, anak-anak sering berbagi rencana untuk membeli mainan baru setelah Lebaran, yang mencerminkan keinginan mereka untuk merayakan hari raya dengan penuh sukacita. Ada juga interaksi lucu di antara anak-anak mengenai penampilan dan perubahan fisik, seperti gaya rambut yang direbonding, menambah keceriaan dalam suasana Lebaran. Namun, di tengah suasana ramai, Bobo merasakan kehilangan. Ini mencerminkan bagaimana perayaan dapat menghadirkan emosi campur aduk, di mana keluarga sangat berperan dalam momen-momen penting. Saat Bobo mencari ibunya, terdapat interaksi lucu dengan teman-temannya, yang menunjukkan betapa pentingnya dukungan sosial dalam masa-masa sulit. Persahabatan bisa menjadi pelipur lara dalam kesedihan. Kehilangan cincin yang diceritakan menambah elemen humor sekaligus kekhawatiran. Hal ini menjengkelkan kita bahwa dalam kebahagiaan, seringkali ada hal-hal kecil yang berpotensi mengganggu. Dengan semua momen ini, perayaan Lebaran menjadi gambaran kompleks dari kebahagiaan dan kesedihan, di mana setiap emosi dapat saling melengkapi. Mereka merasakan kebahagiaan saat mengunjungi tempat yang indah dengan banyak sudut menarik untuk berfoto. Momen ini menjadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu oleh mereka. Wisata Mercy menyediakan berbagai fasilitas dengan harga yang bervariasi, memastikan pengunjung merasa puas dengan pengalaman yang diperoleh di lokasi tersebut. Suasana di tempat wisata terasa nyaman dan sejuk, membuat mereka betah dan ingin berlama-lama menikmati keindahan tempat tersebut. Peserta berbicara tentang suasana cuaca yang sejuk dan lingkungan yang menyenangkan, menciptakan atmosfer hangat dan akrab di antara mereka. Diskusi juga mencakup kegiatan berenang dan pentingnya beraktivitas di luar ruangan, sambil menikmati keindahan alam yang ada di sekitar. Interaksi sosial di antara peserta terlihat penuh keceriaan, dengan tawa dan candaan yang menguatkan rasa kebersamaan di antara mereka. Promosi harga ini hanya berlaku bagi pengikut di Instagram, menarik perhatian banyak orang untuk mengikuti akun tersebut. Diskon yang ditawarkan menjadikan produk lebih terjangkau. Kualitas produk tetap terjamin, meskipun harganya terjangkau selama masa promosi. Ini menjadi daya tarik tambahan bagi konsumen yang mencari nilai lebih. Setelah periode promosi berakhir, harga akan kembali normal, sehingga penting untuk memanfaatkan kesempatan ini. Ini mendorong tindakan cepat untuk mendapatkan harga yang lebih murah.